Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fadila dari kelas 12 PES 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat, yaitu Murtado Macan Kemayoran. Murtado tinggal di daerah Kemayoran. Ia merupakan anak yang santun dan berani membela orang yang lemah. Saat itu, keadaan di daerah Kemayoran kurang aman. Selain karena masih dijajah oleh Belanda, banyak pula gangguan dari jagoan-jagoan Kemayoran yang jahat. Mereka memeras rakyat kecil dan merampas hasil pertaniannya. Sejak kecil, Murtado dididik dengan baik oleh ayahnya. Tidak hanya ilmu agama dan pelajaran sekolah, tapi juga ilmu bela diri. Meskipun menguasai ilmu bela diri dengan baik, Murtado tak pernah sekalipun menyalahgunakan kemampuannya itu. Semakin hari keadaan di Kemayoran semakin tidak aman. Penguasa Belanda semakin merajalela. Pemimpin daerah Kemayoran pun dijadikan kaki tangan mereka. Pemimpin yang disebut dengan Bek itu sebenarnya orang pribumi, namanya Bek Lihun. Ia dibantu oleh Mandor Bacan. Meskipun pribumi, mereka lebih membela kepentingan Belanda daripada kepentingan penduduk Kemayoran. Murtado sebenarnya tak tahan melihat perilaku Bek Lihun dan Mandor Bacan yang semena-mena. Namun, ia berusaha menahan diri. Pada suatu hari, kemarahannya memuncak karena melihat Mandor Bacan yang berani menggoda seorang warga saat pesta panen padi. Saat itu, Mandor Bacan ditunduk sebagai pengawas jalannya acara itu. Namanya kenapa? Aku bebas mengganggu warga manapun yang aku mau. Belanda sudah menegurku berkali-kali. Aku dianggap tidak mampu menjaga keamanan daerah kita ini. Gara-gara Warsa, penduduk kampung kita semakin miskin dan tidak mampu membayar pajak. Kau mau kan membantuku? Murtado berpikir sejenak. Sebenarnya ia bimbang. Membantu Bek Lihun berarti membantu Belanda juga. Bek Lihun, aku mau membantumu melawan Warsa, tetapi bukan untuk kepentingan Belanda. Aku merasa wajib melindungi penduduk kampung dari kekejian Warsa dan anak buahnya. Murtado mulai menyusun strategi. Bersama Saumin dan Sarpin, ia pergi ke markas Warsa dan anak buahnya. Biasanya, Warsa dan anak buahnya itu berkumpul di daerah Tambun dan Bekasi. Tapi, pada malam itu mereka tidak ada di sana. Murtado dan teman-temannya pun tak kehabisan akal. Mereka bertanya pada setiap orang yang mereka jumpai. Akhirnya, mereka mendapatkan informasi jikalau Warsa dan anak buahnya sedang berada di daerah Karawang. Tanpa buang-buang waktu, Murtado dan teman-temannya menyusul ke Karawang, dan terjadilah pertempuran hebat. Warsa adalah lawan yang tangguh. Ilmu bela dirinya juga hebat. Tak heran orang-orang pada takut kepadanya.
Tunjukkan di mana hasil rampokan itu kalian simpan. Setelah itu, kalian akan aku ampuni. Murtado dan teman-temannya berhasil membawa pulang hasil rampokan Warsa ke Kemayoran. Mereka mengembalikannya kepada pemiliknya masing-masing. Penduduk Kemayoran sangat gembira. Begitu pula dengan Beklihun. Ia bahkan melaporkan keberhasilan Murtado kepada Belanda. Penguasa Belanda pun kagum pada keinginan dan keberanian Murtado. Kata susul Beklihun, penguasa Belanda menawarkan Murtado untuk menjadi pemimpin daerah Kemayoran menggantikan Beklihun. Maaf Tuan, tapi saya lebih senang menjadi rakyat biasa. Biarkan saya berjuang di jalan saya sendiri. Ya, Murtado tak mau menjadi kaki tangan Belanda. Ia merasa lebih baik hidup sebagai rakyat biasa dan membantu menjaga keamanan penduduk Kemayoran dibandingkan menjadi seorang pembantu Belanda. Karena keberaniannya itu, penduduk Kemayoran dan penguasa Belanda menjulukinya sebagai Macan Kemayoran.